Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal apa ya? Eh, Soal kekentalan oli. Ya, kan ada yang tanya pendapat penulis soal keberadaan oli encer itu. Jadi oli itu makin bervariasi. Itu kenapa? Yang terutama bervariasi itu kan karena akhir-akhir ini banyak muncul kan oli encer. Jadi jadi muncul sampai kekentalan 0W16. Kok makin banyak gitu? Mengapa kok oli makin encer? Apa karena teknologi makin canggih atau apa ya? Ya sebenarnya kemunculan oli encer ini tidak lepas dari gerakan pengurangan emisi karbon, ya gerakan yang menurut penulis hoax ya. Nanti penulis bahas terpisah aja soal mengapa kok penulis menganggap emisi karbon itu hoax ya, karena ujung-ujung sumber permasalahannya juga hoax, tanda-tandanya juga hoax. Kalau nggak tinggal di sekitar penulis gini nggak akan tahu ya. Harus tahu juga bahwa penulis ini eksperimen semenait juga ya. Jadi yang namanya mengubah alam itu menurut penulis bukan sesuatu hal yang mustahil. Mau dibuat jelek mau dibuat baik itu tergantung orangnya. Nah sekali kemudian gerakan emisi karbon ini dipakai sebagai upaya mengurangi emisi. Jadi kalau dulu emisi itu cuma asap apa jenenge, CO, NO itu hubungannya dengan bahaya. Jadi kayak aditif MTBE dilarang karena bisa menyebabkan kanker dan macam-macam kayak gitu kan. Nah kemudian muncul Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di India sudah sampai 6 malah. Di Eropa sudah 5. Di Indonesia masih maksa 3. Nah, salah satu upaya untuk menekan emisi karbon ini adalah dengan oli yang encer. Jadi katanya kalau olinya encer, emisi karbonnya bisa berkurang. Jadi makanya sekarang ini pabrik-pabrik ya pabrik mobil atau pabrik oli rekomendasinya adalah pakai oli encer. Ya terutama dari pabrik mobil atau motornya ya. Jadi sebenarnya nggak banyak ya kalau dari klaimnya itu. Pakai oli encer bisa meningkatkan ke top speed dari 90 ke 100 ya. Penelitiannya Honda ya, pernah penulis singgung sebelumnya juga. Jadi Honda katanya neliti di 2 motor itu perbedaan antara pakai oli kental dan encer itu top speednya bisa lumayan gede. Yang 100 bisa meningkat jadi 110, yang 90 meningkat jadi 100. Entah itu oli apa ya. Terus
Kalau yang lain-lain, penelitian lain-lain itu eh, oli apa jenenge, oli diesel misalnya dari 15W40 jadi 10W30. 10W30 ya, masih diesel ya. Terus kalau yang mobil dari Honda mulai dari zaman 10 tahun yang lalu sudah pindah ke 0W20. Toyota juga. Iya, akhir-akhir ini bahkan eh, kayak apa namanya, mobil bahkan yang 1000 cc pun sudah dibuat yang encer-encer banget. Nggak ngerti ada perubahan mesin atau apa, rasanya kok sama saja, terus tiba-tiba disarankan pakai oli encer. Perasaan nggak ada revisi, nggak ada perubahan mesin, tiba-tiba disarankan aja. Nah, menulis lupa sampai mana tadi. Yang jelas sekarang ini semua menuju encer ya. Nah, tahu makin irit, tahu makin ekonomis itu dari mana? Tentu dari penelitian kan. Nah, tapi penulis menemukan ada yang aneh dari penelitian-penelitian apa yang hubungannya dengan irit-iritan gitu, dengan apa kekentalan gitu. Lower viscosity oil, engine oil ya katanya. Ada yang aneh pada penelitian-penelitian itu. Dan keanehan ini rupanya ya dari pabrik olinya sendiri tahu. Jadi ada beberapa penelitian itu yang sifatnya adalah simulasi ya. Jadi simulasi dari misalnya gesekan di piston, gesekan di apa. Jadi diselidiki bagian mana sih yang dari mesin yang apa yang paling banyak hambatannya, terus disimulasikan pakai software. Nah, ini aneh ya, ini sesuatu hal yang apa berhubungan dengan hal yang sangat penting ya. Tapi kok pakai simulasi? Apakah memang simulatornya itu sudah akurat atau apa? Dan ya ternyata yang disimulasikan juga apa nggak semua gitu loh. Nggak ada hitungan bahwa oh kalau kekentalannya melebihi ini maka olinya bakal terlalu encer. Kalau sudah terlalu encer jadi nggak licin lagi. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi penelitian tersebut cuma menyebutkan kalau pakai ini pasti makin encer, pasti makin encer. Kalau nggak salah ya penelitian itu ada orang Jepangnya juga yang kok namanya termasuk akrab ya. Kayak orangnya Honda gitu mungkin. Lewat simulasi, parah lah. Terus ada yang di dunia nyata dari fleet truck ya, dari jajaran truk. Ya ada yang apa
nyebut lebih irit ya, tapi lebih iritnya juga nggak mesti. Ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 4%, termasuk kecil lah ya kalau dibanding dengan margin error gitu ya. Dan margin errornya nggak disebut ya, cuma diomongkan nggak gitu. 1% itu kecil banget, apa nggak kesalah kesimpulan itu. Dan satu lagi ya, dari penelitian-penelitian itu nggak nyebut kondisi penelitiannya gimana, daerah penelitiannya di mana, dan saat penelitian itu pada saat suhu berapa, pada saat musim apa, nggak disebut. Nah itu loh, nggak disebut ini loh yang apa, bikin aneh itu loh. Ini orang yang neliti itu kayaknya bukan orang dunia oli ya. Ya namanya profesor, kalau bukan bidangnya ya nggak akan nggak akan mengenal semua sisi. Jadi itu yang aneh lagi ya, yang penulis amati itu dari penelitian-penelitian. Kok nggak disebut suhunya berapa? Kok nggak disebut kondisi lingkungannya berapa? Suhu sekitar, suhu lokal, suhu mesin. Dianggap ideal, wah pasti 100 derajat Celcius suhu di mesin. Aneh lah. Dan mereka juga nggak ngitung faktor-faktor seperti shear stability, fuel dilution, dan seterusnya. Yang dihitung cuma, oh mungkin ini harga olinya jadi lebih mahal karena bahannya sintetik. Yang aslinya pakai semi sintetik, yang aslinya pakai mineral, jadi pakai bahan yang lebih mahal, lebih mahal biayanya. Nah, apa namanya? Penulis nggak paham ya mengapa penelitian itu seperti itu. Jadi penelitian itu dipakai sebagai acuan untuk maksa orang beli oli yang encer. Tapi penelitiannya sendiri nggak nggak detail gitu loh. Penelitian kok pakai simulator, kayak gak ono motor aja. Masa wongi gak duwe motor, gak duwe mobil, gak punya sepeda motor. Kenapa nggak dilakukan langsung gitu loh? Dan jadi mengkhawatirkan juga ketika yang melakukan penelitian itu orang Jepang. Karena di Jepang itu sak panas-panasnya Jepang sepiro sih? Panas kayak di sini. Yang negaranya Jepang itu wis sak paling selatannya Jepang. Ya masih masih termasuk daerah sangat utara.
Dan terbukti ya, terbukti bahwa dari pabrikan oli itu dia nggak berani ngomong gitu. Jadi kayaknya contoh mobil One menyarankan pakai oli encer. Nah, itu ada tanda note-nya ya. Disuruh lihat catatan kakinya. Di catatan kakinya apa? Ada keterangan khusus malah ya. Jadi di keterangannya itu disebutkan belum tentu beneran irit loh ya. Mau irit atau enggak tergantung dari kondisinya kendaraannya, tergantung dari yang penting ya suhu sekitar juga. Jadi yang dari pabrik olinya sendiri sudah apa jenisnya, sudah ngerti lah ya. Dan kenyataannya apa? Kenyataannya pakai oli lebih kental itu performanya bisa lebih tinggi. Kita jangan bandingkan oli yang fresh. Kita yang bandingkan sesuai dari masa pemakaian olinya lah. Masa umur olinya 2000 km. Enggak, kalau menurut pabrikan itu berapa? 6000 km ya. Kita nurutin standar PCX 160 saja. Soalnya Honda juga yang ngasih rekomendasi pakai oli encer kan. Nah, kalau dari masa pemakaian 6000 km, masa ngukurnya waktu oli masih umur 100 km tok. Bahkan orang itu ngukurnya paling waktu oli masih umur 0 km. Dikasih oli baru. Dikepet terus diganti lagi olinya dengan yang lebih kental. Oli baru juga dikeper gitu. Padahal oli itu nggak gitu. Oli encer, oli yang viscosity index-nya tinggi, itu ya ada masa pakainya, ada apa jenisnya, ada batas kemampuannya ketika dipakai agak lama. Sorry ngomongnya. Jadi ketika oli sudah dipakai jarak 100, jarak 200, 300 km, nah itu sudah bakal kelihatan mana oli yang bagus, mana oli yang jelek. Penulis nggak ngomong soal motor NMAX ini ya, yang jelas sangat kejam terhadap oli ya, yang ada fuel dilutionnya jadi oli cepat encer. Penulis nggak bicara soal motor ini. Penulis bicara soal motor Honda Beat yang di rumah, Next 2 dan Suzuki Spin. Oli di motor itu bisa awet sampai 5000 km kalau pakai meseran. Astron Techno. Kalau pakai meseran sekitar 4000, 3000, 3500. Nah, pakai oli di motor itu kalau yang jelek, Honda Beat yang jelek olinya MPX2 itu cuma tahan 300 km. Padahal oli meseran itu bisa tahan sampai 3500. 10 kali lipatnya. Nah, kalau yang ujinya cuma waktu 0 km tok, ya nggak akan tahu bahwa sebenarnya oli itu sudah nggak layak pakai ketika 300, ketika apalagi 600, wah sangat nggak layak pakai. Tapi nekat juga ya, ada yang saking PD-nya ya, penelitian ya, yang nelitinya tiap 2000 km di oli AHM MPX2. Hancur-hancuran terus mesinnya rusak guys. Demi penelitian terpaksa ya
Jadi dari penelitian itu sudah ketahuan mulai dari kilometer 2000 ya, salah yang neliti sih kenapa kok mecah per 2000. Nah setelah 2000 km oli oli Hondanya ini, oli MPX2 kekentalannya turun jadi 0W20. Apa makin ekonomis? Ya enggak lah ya. Contohnya aja lah. Ya maaf, penulis sering banget ya pakai contoh videonya Nurse Ajeng Heri ya. Nurse Ajeng Heri itu ganti oli di 2000 km. Oli resmi tentunya oli Honda. Penulis sarankan pakai mesran, kayaknya nggak mau, ya wis pakai oli resmi Honda. Apa yang dia omongkan ketika habis ganti oli? Wah, habis ganti oli itu enak mesinnya. Wis. Itu wis pertanda buruk itu. Itu artinya di 2000 km olinya sudah nggak layak pakai. Ya, tapi ya gitu ya. Yang dari penelitinya saja salah, apalagi yang bawah-bawahnya. Pabrik oli itu sepertinya terpaksa ya, terpaksa mengikuti tren. Terpaksa mengikuti tren sehingga terpaksa ngomong bahwa pakai oli encer itu bisa meningkatkan efisiensi kendaraan. Tapi ada sampai dikasih note catatan tergantung kondisi untuk realitasnya, tergantung kondisi kendaraan dan termasuk juga suhu sekitar. Suhu sekitar ini ya penulis ucap bolak-balik karena kita ini hidup di negara tropis. Kalau mungkin ada yang tempat tinggalnya punya suhu kayak di Jepang itu, hidupnya di dekat pegunungan, di dataran tinggi, ya mungkin bakal membantah penulis. Ini pakai 10W30 enak kok. Kalau saya pakai SAE 40, pakai 10W40, pakai 20W50, wah berat mesin saya. Ya bener sih, karena ya tergantung suhu juga. Tapi kalau yang kayak penulis gini, yang di pantai gini, dekat-dekat pantai, ya agak jauh juga sih dari pantai. Kalau sini mungkin sekitar berapa, 10 kilo, 20 kilo mungkin ya kalau dari sini. Tapi ya sini kan masih rendah juga, enggak tinggi, suhu masih panas. Ya enggak layak lah ya. Ini aja oli SAE 40, SAE yang oli monograde ya, sekarang penulis pakai mesran SAE 40 monograde yang bukan multigrade, yang enggak ada viscosity index-nya ya, karena memang oli single grade. Ini masih terasa agak terlalu ringan ya. Jadi sama sekali nggak ada hambatan, cuma tenaga lagi nggak enak, ini beda lagi ya. Karena nulis pakai Honda engine cleaner sama V-Power, barusan dicampuri Pertamax, tapi masih nyisa ya. Yang jelas
apa ya, oli nggak bisa kalau terlalu encer. Kekentalan harus pas. Yang neliti loh, yang genap oh. Ya namanya penelitian, kok pakai simulator? Memang simulatornya itu bisa memperhitungkan semua hal apa? Apa simulatornya bisa mempertimbangkan, oh kalau olinya terlalu encer tenaga mah turun? Apa bisa gitu simulatornya? Untuk yang meneliti langsung di lapangan, mbok ya disebut suhu berapa itu. Masa dipikir semua negara suhunya kayak sana? Ya intinya apa ya? Lawang penelitinya aja ngawur. Maka ya kita jangan gampang percaya lah sama omongan-omongan sales ya. Oli apa motor sekarang, motor ya, bukan mobil. Motor sekarang harus pakai oli encer 0W20 itu yang paling keren gitu ya. Ya jangan asal percaya. Dicobalah. Nggak harus pakai penelitian macam-macam karena ya kita lakukan sendiri, kita jalankan sendiri. Ada banyak ciri dari oli yang bisa bekerja dengan baik. Pakai otaknya lah. Jangan semua penelitian, tapi penelitiannya penelitian goblok gitu ya. Gak bisa kayak gitu. Pakailah otaknya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.